Kita melanjutkan materi kita yang keenam tentang emotional interaction di user experience design. Sebelum kita melangkah lebih lanjut bahwa user experience, kalau kita kembali lagi kepada konsep di awal bahwa user experience itu sifatnya adalah subjektif, sedangkan yang biasanya berkaitan dengan user experience, usability itu sifatnya adalah objektif. Jadi karena user experience sifatnya adalah subjektif, maka kita perlu mengetahui berbagai aspek yang dia berkaitan dengan user experience itu sendiri. Sebagai contoh, di materi 5 kemarin kita mempelajari tentang social interaction. Bagaimana kita berkomunikasi dengan user, bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama, dan sebagainya. Nah, di materi ke-6 ini kita mempelajari apa sih sebenarnya kaitannya antara emotion dan user experience. Nah, dari sini nanti kalian bisa mengembangkan ide bahwa eh, apa kaitan dari user experience dan emotion. Kemudian yang kedua kita nanti akan mempelajari tentang ekspresif dan emotional design. Bagaimana nanti interface tersebut itu bisa mempengaruhi dari si user. Kemudian ada affective computing dan emotional AI. Kemudian ada persuasive technology and behavioral change. Kemudian ada anthropomorphism. Yang pertama, emotion and user experience. Kalau kita menilik lebih dalam lagi bahwa konsep dari user experience, usability, user-centered design, dan sebagainya, itu induknya adalah di HCI, Human Computer Interaction. Itu adalah sebuah konsep di mana konsep tersebut memperhatikan antara hubungan antara komputer dengan manusia. Nah, HCI sendiri merupakan sebuah konsep yang dia memungkinkan kita melakukan metode atau membuat metode atau melakukan interaksi yang efisien dan efektif terhadap sebuah sistem. Nah, di SDI sendiri, di bawahnya itu ada usability, ada UX, ada customer experience, dan sebagainya. Untuk membuat sebuah interface atau sebuah sistem yang interaktif, maka kita membutuhkan respon dari si user tersebut. Responnya dalam bentuk apa? Salah satunya adalah dalam bentuk emosi. Apakah nanti ketika menggunakan sistem tersebut, responden merasa bahagia, merasa frustasi, atau dia merasa termotivasi untuk mempelajari sistem tersebut. Emotional interaction itu konsennya adalah bagaimana kita merasakan kemudian bereaksi terhadap perubahan atau teknologi yang sedang kita gunakan saat itu. Itu dikatakan sebagai emotional interaction. Kemudian yang keempat adalah effective computing, itu memungkinkan kita untuk mengenali perangkat lunak atau kita bisa dikenali oleh perangkat lunak tersebut dan penggunaan AI untuk pengenalan dari uh, emotion recognition tersebut. Di sini artinya adalah kita ingin membuat sebuah sistem di mana sistem tersebut nanti dapat mengenali karakteristik dari penggunanya, baik itu menggunakan komputasi sederhana maupun menggunakan machine learning algorithm untuk mengenali karakteristik dari penggunanya. Tujuannya untuk apa? Ketika kita mengenali karakteristik penggunanya, maka si perangkat lunak ini dapat mengetahui emosi dari si penggunanya, sehingga dia bisa menyesuaikan apa yang diinginkan oleh user.
Emotional interaction dikatakan sebagai emotional interaction adalah sesuatu yang bisa merangsang, kemudian juga bisa memberikan feedback terhadap apa yang diinginkan oleh user. Emotional interaction erat kaitannya dengan perasaan bahagia, sedih, kemudian frustasi, motivasi, dan semua semua emosi dasar yang dimiliki oleh user. Nah, bagaimana kita mentransformasikan atau mentranslate emosi tersebut menjadi sebuah aspek di dalam user experience. Jadi bagaimana kita nanti membuat sebuah tidak hanya desain tetapi juga experience-nya yang bisa mentranslatekan apa yang dialami oleh si user. Kemudian mengapa seseorang itu bisa merasa sangat emosional ketika menggunakan sebuah produk kita, itu juga nanti erat kaitannya dengan emotional interaction. Untuk mendukung emotional interaction, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa penyebab sehingga terjadinya emosional tadi. Maka yang pertama bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh user. Ketika melakukan aktivitas tersebut, apa perasaan atau apa emosi yang dimiliki oleh user. Misal, ketika seseorang membeli tiket pesawat, misal, kemudian dia mencoba untuk refund, ternyata sistem tersebut memberikan pengalaman yang seperti apa. Oh, ternyata refund itu sangat sulit sekali dan prosesnya sangat panjang. Maka di sini kita secara dasar saja kita bisa mengidentifikasi bahwa ketika refund tiket itu ternyata prosesnya adalah frustasi dan sangat membingungkan sekali. Nah, itu dikatakan sebagai emotional interaction tadi. Ketika misal kita melakukan aktivitas tadi, berapa banyak emosi yang bisa dibangkitkan dari aktivitas tadi. Itu yang akan kita coba gali, kemudian dengan pendekatan user experience, kita coba untuk melakukan perubahan. Ini contoh bagaimana kita menggali emosi dari pengguna menggunakan emoticon. Ini juga contoh ketika seseorang menggunakan foto untuk menggalang donasi. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah sistem yang kita menggunakan sebuah gambar untuk membangkitkan emosi dari si pengguna. Ini adalah salah satu contoh dari user experience. Oke, selanjutnya adalah seberapa mudah untuk mendesain sebuah interface untuk sesuai atau mengikuti bagaimana perasaan yang dimiliki oleh pengguna tadi. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah interface itu harus didesain untuk mengikuti atau meningkatkan apa yang kita rasakan? Jika iya, bagaimana caranya? Kalau kalian lihat tadi gambar yang kedua ini, dia tidak menggunakan desainnya secara general untuk membangkitkan emosi dari pengguna, tetapi dia menggunakan metode user experience untuk membangkitkan emosi pengguna untuk dia dapat berdonasi menggunakan sebuah foto. Coba kalau foto ini kita rubah, maka misal fotonya kita rubah orang
keluarga bermain di pantai misal, maka orang yang akan mendonasikan uangnya tidak sebanyak dengan foto yang sifatnya orang yang sedang homeless, itu akan sedikit berbeda. Mood kita atau perasaan dan mood kita itu sangat mudah sekali untuk berubah. Jadi ketika interface itu dibuat untuk mengakomodir perubahan tersebut, maka kita harus berhati-hati terhadap perubahan emosi tersebut. Bisa jadi ketika seseorang menggunakan sistem, itu dia merasa gembira. Tetapi karena gembira terus-menerus, akhirnya dia sifatnya bosan. Ketika bosan, dia tidak bisa lagi fokus kepada sistem tersebut. Nah, itu yang menjadi inti dari emotional interaction. Bagaimana emosi berpengaruh terhadap lingkungan dan bagaimana nanti emosi tersebut mempengaruhi atau lingkungan tersebut nanti mempengaruhi emosi kita. Untuk mempelajari tersebut, maka kita perlu melihat terlebih dahulu bahwa untuk melihat sebuah emosi dari pengguna, sebenarnya ada beberapa isyarat atau beberapa sinyal yang dimiliki oleh seseorang atau yang kita katakan sebagai emotional intelligence. Yang paling mudah adalah ketika seseorang tersebut mengutarakan secara implisit eh, tentang apa yang dirasakannya, baik melalui gerakan tangan, atau mungkin gestur, atau mungkin eh, perubahan intonasi suara, ekspresi, facial expression, dan sebagainya. Atau juga diberikan secara eksplisit, misal dengan mengutarakan secara langsung, atau dengan dia membunyikan suara yang lebih tinggi. Itu juga bisa membuat kita mengetahui perubahan emosi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ketika dia fokus kepada emosinya tersebut, apakah sebenarnya dia bisa diganggu atau tidak ketika dia sedang mendapatkan emosinya tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang marah, apakah sebenarnya ketika dia marah tersebut dia bisa diganggu atau tidak? Bisa dirubah perilakunya atau tidak? Nah, ketika seseorang tadi bisa didistract, maka sebenarnya itu lebih mudah. Tetapi ketika seseorang dia tidak bisa didistract atau diganggu dengan stimulus, maka ini yang menjadi masalah adalah ketika kita membuat sebuah interface, maka dia harus fokus kepada satu item tertentu. Sehingga ketika kita memberikan sebuah stimulus baru, ini dia nggak bisa menggunakannya lagi karena dia nggak fokus kepada stimulus yang baru itu tadi. Nah, itu yang dikatakan oleh Baumister tahun 2007 bahwa ada hubungan antara single cause and effect model. Jadi ketika ada proses stimulus dan feedback itu sangat berpengaruh terhadap perubahan emosinya. Yang selanjutnya adalah automatic versus conscious emotion. Emotion itu dapat berubah-ubah tergantung dari mood si penggunanya. Sebagai contoh, marah, kemudian gembira, itu sifatnya adalah sementara, jadi dia sifatnya bisa berubah-ubah secara cepat. Tetapi ada yang dia sifatnya sangat
lama sekali, jadi nggak bisa berubah dengan cepat. Misal cemburu, kemudian dendam, kemudian misal kehilangan, itu agak susah untuk dirubah karena sifatnya dia adalah long lasting. Jadi dia sifatnya sangat lama sekali. Nah, untuk mengetahui dari perubahan tersebut, itu kita harus bisa membaca sinyal yang diberikan oleh user tadi. Yang selanjutnya adalah automatic and conscious emotion. Automatic dikatakan automatic emotion itu adalah ketika dia bisa berubah emosinya secara cepat dan perubahan tersebut sangat mudah sekali untuk dilakukan. Sedangkan kalau conscious itu sifatnya dalam sekali di dalam pikiran seseorang sehingga dia ketika melakukan ingin dirubah itu untuk merubah merubah emosinya itu dia harus tahapnya adalah step by step, nggak bisa langsung instan dengan ketika misal seseorang sedih misal kemudian dia bisa dihibur. Nah, itu lebih mudah. Tetapi ketika seseorang kehilangan misal, yang dia sifatnya adalah long lasting, ini agak susah. Meskipun dia diberikan sesuatu hal yang baru, belum tentu dia bisa menerima kehilangannya itu tadi. Ini adalah contoh ketika kita diberikan stimulus, kemudian dari stimulus tersebut, bagaimana kita bisa memberikan sebuah feedback. Di sini adalah sensorinya menggunakan mata, kemudian dari reflektif, behavioral, sama visceral, kita ingin merubah atau ingin kita menggerakkan sebuah tangan. Nah, dari proses di reflektif, behavioral, sama visceral ini, itu sangat berpengaruh terhadap apa yang feedback apa yang akan kita lakukan. Lebih lanjut, kalian nanti bisa mempelajari penelitiannya Ortoni tahun 2005 tentang Model of Emotional Design. Penjelasannya sebenarnya ini, jadi kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut lagi, misal bagaimana pengaruh dari sensori terhadap motion atau terhadap feedback dari seseorang, kalian nanti bisa mempelajari penelitiannya. Selanjutnya adalah desain dengan 3 level yang ada di pemikiran. Ini mengambil konsep dari penelitian yang tadi. Ada yang dinamakan sebagai visceral design. Itu refer ke bahwa kita membuat sebuah produk itu tampilannya itu menarik. Kemudian tampilannya itu sangat baik sekali. Jadi ketika membuat sebuah desain, ya kita membuat tampilan yang sangat menarik sekali. Kemudian konsep yang kedua adalah behavioral design. Itu sifatnya adalah bagaimana desain itu bisa berguna dan di sini konsep dari usability itu seringkali digunakan. Maka behavioral design itu erat kaitannya dengan usability juga. Kemudian yang ketiga adalah reflective design. Kalau reflective design ini lebih condong kepada personal value dari sebuah produk. Nah, disinilah user experience berada. Kalau behavioral design itu konsepnya di usability, kalau reflective design, karena dia sifatnya adalah personal atau subjektif, maka disinilah user experience berada. Ini contoh ketika menggunakan sebuah desain, di sebuah desain kita ingin membuat sebuah elemen yang tampilannya dia mechanical, kemudian dari sisi kegunaannya behavioral design dia
menampilkan waktu, kemudian dari visual design, dia tampilannya menarik dengan warna yang mencolok dan sebagainya. Nah, tinggal yang terakhir, yang apakah dia sifatnya personal tadi, kalau kita lihat tadi, apakah dia mencerminkan dari personal design di reflective design tersebut. Ketika ini mencerminkan dari si penggunanya, maka tiga aspek desain tadi bisa terpenuhi. Physical design, physical, kemudian behavioral design, kemudian adalah reflective design. Selanjutnya adalah expressive interface. Jadi kita menyediakan sebuah interface yang memungkinkan seseorang itu bisa menyampaikan feedback-nya, dan penyampaian feedback-nya tersebut sifatnya adalah informatif dan menyenangkan. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengetahui apa yang dirasakan seseorang ketika selesai menggunakan aplikasi tersebut. Biasanya di pelayanan, biasanya atau mungkin di produk yang kita buat, itu ketika kita ingin mengetahui seberapa puas dia, maka kita biasa menggunakan expressive interface. Kita bisa membuat warna atau membuat icon atau membuat elemen yang bisa mengikuti dari apa yang dimaksud oleh emosi pengguna. Yang gambar A adalah emotional icon yang digunakan tahun 80. Jadi memang tidak, kalau biasanya kan kita face emoticon itu yang sekarang, tetapi tahun 80 dia menggunakan emoticon yang mirip dengan wajah seseorang. Kemudian yang B adalah ketika dia mau menggunakan atau setelah menggunakan, kemudian dia memilih pada bagian warna mana dia merasakan emosinya. Karena kalau kita kembali lagi ke teori dasar dari pewarnaan, setiap warna itu mengindikasikan personal feels atau emosi dari seseorang. Ini contoh desain dari termostat. Ini yang lama. Ini termostat yang dia sudah sifatnya desainnya adalah minimalis, kemudian estetik dan sebagainya. Selanjutnya ada annoying interface. Jadi sifatnya desainnya itu aneh sekali, bahkan tidak apa ya istilahnya, tidak layak, atau sifatnya dia kadang mengganggu dari seseorang tersebut, maka itu dikatakan sebagai annoying interface. Nah, ini contoh di annoying interface. Kalau kita menggunakan Microsoft Word yang seingat saya tahun 95 atau 98, itu masih ada animasi di bawah sendiri, biasanya muncul di bawah sendiri. Itu dia dikatakan sebagai clipboard yang dia bisa memberikan informasi tentang apa yang ingin dilakukan oleh user tersebut. Nah, kalau dulu clipboard tersebut dikatakan bisa membantu, tetapi seringkali mengganggu dari aktivitas si user tersebut, karena user fokusnya akhirnya ke clipboard, bukan ke office-nya itu sendiri. Kemudian juga ada
IKEA Help Center ditampilkan dengan gambar seperti itu. Nah, ini juga dikatakan oleh user ini mengganggu si pengguna karena tampilannya lebih fokus kepada help center IKEA help center-nya daripada ke produk-produk di IKEA. Jadi dia di kalau websitenya ini dulu sekali saya ingat saya tahun 2000-an itu dia membuat help center seperti ini. Jadi matanya bisa gerak-gerak, kemudian bibirnya juga bisa gerak-gerak. Selanjutnya adalah frustrating interface. Jadi dikatakan sebagai frustrating interface itu adalah sebuah interface yang dia bisa mengganggu atau bisa membuat seseorang itu merasakan frustasi. Bisa jadi karena tampilannya yang dia tidak familiar, kemudian terlalu banyak pesan error, atau banyak pesan yang tidak lengkap, kemudian tampilannya itu tidak menarik, terlalu banyak aktivitas yang harus dilakukan sehingga dia merasa frustasi, itu dikatakan sebagai frustrating interface. Selanjutnya adalah pesan error. Nah, di pesan error ini sendiri, kalian perlu memahami tentang error, fault, sama failure. Nah, ketika kita ingin menyampaikan informasi ini ke user, maka kita perlu mengetahui apakah itu adalah pesan error, error message, atau failure message, atau fault message. Karena pengaruhnya adalah ketika itu tadi kesalahan dari logic, kesalahan dari user, atau kesalahan yang diakibatkan oleh kegagalan dari sistem tersebut. Nah, itu sebaiknya ketika kita menyampaikannya ke user, itu bukan disamakan, tetapi dibedakan antara error, fault, sama failure. Sehingga user bisa mengetahui bahwa ini adalah logic error misal, atau user error, atau kegagalan dari sistem. Itu yang perlu kita pahami. Ada seseorang yang membuat membuat 404 error message seperti ini. Nah, ini seringkali juga kita lihat di pesan kesalahan. Nah, ini ketika kita mau membuat sebuah sistem yang dia merekognisi dari emosi pengguna. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia biasanya akan menyampaikan minta maaf. I'm sorry, saya minta maaf. Nah, apakah komputer juga harus melakukan yang demikian? Nah, ini yang diteliti oleh Reeves and Nash tahun 96. Dia berargumen bahwa komputer itu seharusnya meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana komputer itu bisa berkomunikasi dengan manusia? Apakah dengan menggunakan dialog seperti tampilan dialog yang biasa kita berikan itu, atau menggunakan clip art yang punyanya Word tadi? Nah, itu yang kita bisa memberikan sebuah, paling mudah dalam memberikan sebuah notifikasi bahwa ketika komputer melakukan kesalahan atau dia tidak sanggup
memberikan informasi yang diberikan oleh user atau yang diminta oleh user, maka dia bisa memberikan informasi bahwa sifatnya adalah lebih humanis. Jadi misal tiba-tiba komputer Windows-nya hang atau crash, maka ada notifikasi, I'm sorry, I'm crashed now. I will try not to do again. Nah, ini misal diikuti dengan kalimat perintah, please restart your computer. Nah, ini membuat seseorang lebih mengetahui bahwa dia sedang mengalami hang atau sedang mengalami crash. Kemudian bantuannya adalah diminta untuk melakukan restart. Dibandingkan dengan komputer yang sedang hang atau crash misal, dia memproses terus lama tanpa ada aktivitas yang bisa menginterruptnya, sehingga user akan menunggu terus. Nah, ini akan membuat seseorang malah lebih frustasi dibandingkan dengan tiba-tiba dia ada blank biru, kemudian dia menyampaikan, sorry, I'm crashed now, please restart. Itu yang dikatakan sebagai komputer yang lebih humanis. Ini contoh lagi ketika voice assistant, ketika kalau sekarang kan banyak voice assistant yang bisa digunakan seperti Alexa atau Google Voice atau Siri. Nah, itu apakah dia nanti proses di dalam komunikasinya dengan user itu sama dengan ketika menggunakan Windows atau tidak? Karena kalau dengan menggunakan asisten, voice assistant, semua orang bisa menggunakan, termasuk anak kecil ini juga bisa menggunakan. Kalau di Google Voice misal, kita menggunakan OK Google dan sebagainya, kemudian perintahnya. Nah, ketika seseorang, misal anak kecil misal, menggunakan OK Google, kemudian menggunakan kalimat perintah juga, apakah apakah si Google Voice Assistant tadi misal itu mau melakukan aktivitasnya atau tidak. Nah, ini kita bisa melakukan penelitian di situ bahwa itu akan mempengaruhi dari si anak tadi. Karena kita nggak mengetahui apakah di voice assistant-nya tadi, misal itu sudah digunakan parental control atau belum. Nah, itu kalau ini kalian bisa melakukan penelitian di bidang ini. Kemudian ada effective computing and emotional AI. Kalau effective computing itu fokusnya adalah bagaimana menggunakan komputer untuk mengenali dan menunjukkan emosinya sebagai sebuah atau menyerupai apa yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan kalau emotional AI itu adalah mengotomasi atau mengukur feeling dan lingkungan dari di mana di AI itu berada dari facial expression dan voice recognition. Ini kalau sekarang itu masih menggunakan facial expression and voice recognition, tapi mungkin nanti bisa menggunakan gestur atau intonation dan sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memprediksi emosi seseorang. Jadi kalau afektif itu adalah sifatnya adalah mengenali dan mengekspresikan emosinya sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, kalau emotional AI itu mengautomasi pengukurannya tadi terhadap dari perasaan dan lingkungannya. Beberapa teknik yang digunakan itu biasa menggunakan kamera untuk facial expression, kemudian bisa menggunakan GSR. Dia berupa biosensor galvanic skin response. Jadi dia berupa
biosensor yang diletakkan pada kulit yang mengukur perubahan galvanik, perubahan kelembapan kulit dari tubuh seseorang. Kemudian juga dari kamera GSR, kemudian ada voice, kemudian juga ada body camera capture, ada infrared kamera, dan sebagainya. Yang semuanya masing-masing menangkap sensori yang ada di tubuh manusia. Klasifikasi dari emosi secara garis besar ada 6. Ada sadness, disgust, fear, anger, contempt, and joy. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk facial expression itu biasanya diklasifikasikan lagi bagaimana nanti wajah itu bisa dikenali oleh si komputer dari ekspresinya. Ada smiling, ada eye widening, brow raising, brow furrowing, face check, dan sebagainya. Ini banyak penelitian yang dilakukan di bidang ini. Ini contoh untuk pendeteksi emosi seseorang. Bagaimana data dari emosi itu digunakan? Ini contohnya step by step. Kalian nanti bisa mempelajari. Kemudian intinya adalah gini. Ketika seseorang mendapatkan seseorang itu misal menggunakan sebuah sistem dengan sebuah emosi, kemudian diberikan sebuah stimulus. Ketika stimulus ini dia berhasil, maka diberikan sebuah feedback. Tetapi kalau stimulus ini misal tidak berhasil, maka dia ada optional stimulus, sehingga feedback-nya bisa berhasil. Konsepnya adalah di situ, untuk menggunakan sebuah data emosional untuk mengetahui dari experience pengguna. Ini contoh untuk indirect emotion detection. Yang terakhir, anthropomorphism. Intinya adalah kita ingin memberikan atribut kepada komputer dari sifat-sifat yang ada di manusia. Jadi dari fenomena yang ada di komputer itu, komputer ingin membangun sebuah interaksi, kemudian kita berikan sifat-sifat yang ada di manusia. Misal, bagaimana kita membuat sebuah sistem itu yang enjoyable, atau kita bisa membuat sebuah sistem yang sifatnya komputer, si sistem tadi itu bisa dinikmati oleh si pengguna. Ini contoh anthropomorphism tadi. Jadi kita membuat sebuah pesan, biasanya di Google, di voice assistant, atau biasa juga di home dashboard, kita menampilkan sebuah pesan welcome message. Ada 2 welcome message. Misal yang pertama, hello Chris, dan sebagainya. Nice to see you again. Welcome back. Know what were we doing last time? Oh yes, exercise 5. Let's start again. Kemudian welcome message yang kedua, user 24, comments exercise 5. Kalau kalian diminta memilih, kalian memilih yang A atau yang B. Nah, ini dikatakan sebagai
kita memanusiakan komputer dengan sifat-sifat yang ada di manusia itu dimasukkan kepada komputer. Itu dikatakan sebagai anthropomorphism. Ini tadi proses dari anthropomorphism. Ini contoh lagi feedbacks yang biasa diberikan kepada user. Kesimpulannya, aspek dari emosional dari sebuah desain interaktif itu konsen terhadap bagaimana kita memfasilitasi aktivitas atau berbagai emosi yang dimiliki oleh user untuk bisa menghindari berbagai reaksi yang tidak diinginkan oleh user. Jadi ketika seseorang itu menggunakan sebuah sistem kita, maka dimaksimalkan dia memiliki sifat yang sifatnya adalah positif. Kemudian menghindari reaksi yang negatif, misal frustasi, kemudian stres, dan sebagainya. Kemudian desain interface yang bagus atau yang baik itu dapat membangkitkan emosi yang baik pula dari penggunanya. Desain interface yang estetik itu dapat membangkitkan seseorang untuk terus-menerus menggunakan dibandingkan dengan desain yang sifatnya adalah buruk atau jelek atau membingungkan. Itu malah membuat seseorang merasa frustasi, kemudian marah, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan itu, kita bisa menggunakan 3 pendekatan desain yang sudah kita pelajari. Ada behavioral, kemudian ada reflektif, dan desain yang lainnya. Kemudian, untuk membuat komputer itu memahami apa yang diinginkan oleh manusia, kita bisa menggunakan AI atau menggunakan komputasi untuk bisa membangkitkan desain tersebut, bisa mengikuti atau bisa memahami apa yang emosi seseorang itu berikan. Untuk responnya, kita bisa menggunakan anthropomorphism yang dengan memberikan atribut dari manusia itu kepada pesan-pesan yang bisa kita sampaikan ke pengguna.